Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini masih akan dibahas mengenai instrumen spektrofotometri UV-Vis. Baik, ini prinsip dari spektrofotometri yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu ketika suatu sampel dikenai radiasi elektromagnetik atau cahaya, maka sampel tersebut akan menyerap energi atau radiasi sehingga terjadi interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Materi itu adalah atom atau molekul yang terdapat dalam sampel. Nah, tapi kan mungkin kalian belum terbayang kan. Yang diserap itu kan cahaya. Nanti besarannya itu adalah absorbansi. Lalu kenapa spektrofotometri ini dikatakan sebagai suatu analisis kuantitatif? Ya, disebut sebagai analisis kuantitatif karena jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel itu nantinya dapat dikonversi melalui persamaan Lambert-Beer menjadi suatu konsentrasi analit. Nah, di mana nilai konsentrasi ini nantinya menjadi data kuantitatif yang didapatkan ketika melakukan pengukuran menggunakan spektrofotometri UV visible. Ya, kemudian ini yang minggu kemarin terlewat terbahas. Jadi spektrometri atau spektrofotometri berdasarkan jenis materi yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetiknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama spektrofotometri molekul. Jika radiasi elektromagnetiknya berinteraksi dengan molekul. Contohnya adalah NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, spektrofotometri inframerah, spektrofotometri UV-Vis, dan spektrofotometri XRD atau X-ray diffraction. Kemudian, jika yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetiknya adalah sebuah atom, maka spektrofotometrinya adalah AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry atau AFS. Nah, tadi kan ada istilah ya spektroskopi, spektrometri. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan spektroskopi itu tekniknya ya. Alatnya adalah spektrometer. Kemudian ada lagi nih, ada spektrometri, ada spektrofotometri. Nah, kalau spektrofotometri itu adalah analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, tadi penentuan konsentrasinya didasarkan pada serapan ya, yang terukur dari interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan atom atau molekul dalam sampel. Jadi yang diukur apa? Yang terukur itu absorbansi, tapi yang diukur adalah konsentrasi. Ya, ini saya kira sudah ya minggu lalu mengenai radiasi elektromagnetik dan rumus dari Planck. Nah, kemudian ini kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang menyatakan panjang gelombang. Katanya gimana kalau visible itu apakah sama dengan infrared? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, ini adalah rincian dari panjang gelombang dari masing-masing radiasi elektromagnetik. Nah, kemudian ini adalah beberapa tipe radiasi elektromagnetik dan panjang gelombang yang bisa diukur menggunakan tipe radiasi tersebut. Yang pertama adalah sinar gamma. Sinar gamma itu dapat mengukur molekul dengan panjang gelombang kurang dari 1 pikometer. Kemudian tiga tipe radiasinya adalah sinar X, maka dapat mengukur suatu molekul dengan panjang gelombang 1 nanometer sampai 1 pikometer. Kemudian ultraviolet. Ultraviolet itu dari 200 sampai 400 nanometer.
Kemudian visible itu dari 400 sampai 750 nanometer. Near infrared, IR dekat, itu dari 750 nanometer sampai 2,5 mikrometer. Infrared dari 2,5 mikrometer sampai 25 mikrometer. Microwaves dari 1,1 mm dari 25 mikrometer sampai 1 mm. Dan radio waves itu di atas microwaves. Semakin kecil panjang gelombang yang bisa di panjang gelombang yang bisa diabsorb oleh masing-masing tipe radiasi, maka itu semakin sensitif alatnya. Jadi contohnya misalnya ultraviolet dan visible. Itu kan ultraviolet bisa mengukur panjang gelombang yang lebih kecil daripada visible. Maka visible kalau senyawa yang berwarna itu hanya bisa diukur menggunakan visible. Kalau ultraviolet itu bisa mengukur senyawa yang tidak berwarna karena dia panjang gelombangnya lebih kecil. Kalau visible dengan panjang gelombang segitu, senyawa yang tidak berwarna misalnya kita mau mengukur pakai visible nih, itu nggak akan bisa karena visible itu panjang gelombangnya di 400 sampai 350 mm dan tadi harus senyawa yang warnanya tampak. Nah, ini contoh, ini adalah range panjang gelombang dari spektrofotometri visible dari 400 sampai 700 ya. 400 itu warna yang diserapnya ungu, yang teramatinya kuning. 450 yang diserapnya biru, yang teramatinya orange. Dan terakhir ya di 700 nanometer warna yang diserapnya merah, yang teramatinya hijau. Ya, seperti sudah dijelaskan minggu lalu bahwa berdasarkan hukum Lambert-Beer, jadi terdapat hubungan yang linear antara absorbansi dengan konsentrasi zat yang diserap, atau dideskripsikan dengan rumus A sama dengan A kecil kali B kecil kali C kecil, di mana A adalah absorptivitas molar dalam satuan liter per mol cm, B adalah panjang pipet dalam satuan cm, dan C adalah konsentrasi sampel dalam mol per liter. Jika sesuai dengan hukum Lambert-Beer, maka hubungan antara absorbansi dan konsentrasi itu akan berbanding lurus, menunjukkan suatu garis lurus dengan nilai R mendekati 1, seperti kurva ini, garis biru. Nah, jika misalnya kita sudah mau pull off, ternyata ketika diplotkan ke dalam kurva menghasilkan yang garis merah, maka itu kita sebut sebagai penyimpangan hukum Lambert-Beer. Nanti akan dijelaskan kenapa bisa menyimpang gitu sih hukum Lambert-Beer itu, apa saja yang menyebabkannya. Nah, kemudian ini hubungan antara transmitansi dan absorbansi ya. Ini juga sudah dijelaskan minggu lalu, saya lewat saja ya. Ini contoh ya, kemarin juga sudah dicontohkan di soal. Jika persentase sama dengan 95%, maka A sama dengan log 1/T kan kemarin. Nah, T-nya jangan lupa kalau misalnya modelan persen atasnya 100. Kalau misalnya di atasnya pembilangnya 1, maka penyebutnya harus dari persen dibagi dulu 100. Maka jika T-nya 95%, maka absorbannya adalah 0,0227. Ini adalah perbandingan antara persen transmitansi dengan absorbansinya. Nah, tadi itu penyimpangan hukum Lambert-Beer. Jadi misalnya yang terjadi adalah kurvanya itu yang merah ini. Kenapa bisa terjadi penyimpangan? Yang pertama itu jika larutan yang kita ukur terlalu pekat. Nah, jadi baiknya ya senyawa yang diukur menggunakan UV dan visible itu mempunyai absorbansi di 0,2 sampai 0,8. Jadi larutannya itu harus encer, apalagi UV ya. Visible itu berwarna tapi dia harus encer. Nah, absorbansinya kalau lebih dari 0,8 maka dia tidak akurat lagi. Kemungkinan larutannya terlalu pekat. Jadi konsekuensi dari larutan yang terlalu pekat, maka absorbansi yang terbaca terlalu tinggi sehingga grafik tidak linear. Jadi larutan yang diukur itu harus encer. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah faktor instrumentasi. Jadi sinar yang
diserap tidak monokromatis sehingga menyebabkan dua panjang gelombang maksimum. Jadi nanti kita belajar di instrumentasi UV phase bahwa ada yang namanya monokromator. Monokromator itu fungsinya dia untuk, jadi kan misalnya lampu yang memancarkan radiasi elektromagnetik yang ada di dalam alat itu, dia bisa memancarkan sinar selain UV dan visible. Tapi dengan adanya monokromator itu beberapa panjang gelombang yang bisa dipancarkan oleh sumber cahaya itu diseleksi sehingga yang lewat ke monokromator hanya UV saja atau visible saja. Nah, tadi jika misalnya sinar yang diserapnya tidak monokromatis, maka akan menyebabkan dua panjang gelombang maksimum. Kalau misalnya ada dua panjang gelombang maksimum, maka akan sulit mengukur absorbannya. Nah, yang ketiga, faktor yang menyebabkan penyimpangan hukum Lambert-Beer adalah faktor kimia, yaitu karena dalam sampel sudah terlanjur terjadinya reaksi. Itu biasanya karena sampelnya didiamkan terlalu lama, ya. Sehingga karena jika terjadi reaksi itu konsentrasi zat yang akan diukur berkurang. Nah, ini kurang lebih ilustrasi dari alat spektrofotometer. Nah, ini adalah sumber cahaya atau sumber radiasi elektromagnetik, kemudian monokromator, ya, adalah monokromator, kemudian ini adalah pipet tempat sampel, kemudian ini adalah detektor, dan ini adalah recorder. Seperti ini. Ini adalah sumber cahaya. Tadi yang gambar pertama itu lampu. Lampu tentu saja dia memancarkan semua warna cahaya. Kemudian ketika melewati monokromator, monokromator akan memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang tersebut yang akan dikirimkan melalui sampel. Gitu. Jadi si sampel itu harus homogen. Kenapa harus homogen? Agar monokromator itu tahu nih, dia biru nih, ya udah saya mau hanya melewatkan sinyal pada panjang gelombang 400 nanometer misalnya gitu. Kalau tidak homogen kan ini mah 400 bisa lewat, 600 juga bisa lewat gitu, sehingga nanti akan menghasilkan dua puncak panjang gelombang maksimum, ada 400 nanometer, ada 600 nanometer. Nah, memangnya kenapa kalau misalnya ada dua puncak panjang gelombang maksimum itu tidak bisa, karena nanti di alat itu kita akan setting, kita akan mengukur pada panjang gelombang berapa gitu. Kalau misalnya ada dua panjang gelombang maksimum itu otomatis harus diulang pengukurannya, karena memang hanya harus ada satu panjang gelombang maksimum, karena itu akan dimasukkan nanti di alat. Saya akan mengukur di 700 nanometer, maka akan ditusnya seperti itu, 700 nanometer saja. Nah, kemudian tadi kan setelah monokromator akan melewati wadah sampel di spektrofotometri, itu namanya adalah cuvette. Kemudian akan melewati detektor. Detektor itu yang akan mengukur transmitan dan absorban, amplifier, dan nanti dia akan meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk terbaca, dan terakhir ada readout. Nah, readout itu biasanya berupa layar komputer. Di situ sudah terdapat harga absorban beserta konsentrasi kurva dari hukum Lambert tadi, absorbansi terhadap konsentrasi. Nah, komponen yang pertama tadi adalah lampu. Lampu yang digunakan adalah lampu gas hidrogen atau lampu merkuri untuk UV, ya. Untuk visible, lampu yang digunakan adalah lampu tungsten. Ini salah tulis, harusnya tungsten. Kemudian komponen yang kedua adalah monokromator. Monokromator itu dia berfungsi untuk menyerap satu panjang gelombang saja dari banyak panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Dia memilih cahaya monokromatik, yaitu cahaya satu warna. Contohnya ini, berbagai warna, dia hanya menyerap menyerap merah, sehingga yang tampak adalah hijau. Ini adalah fungsi dari monokromator. Yang kedua tadi komponennya adalah cuvette atau tempat sampel. Sampel untuk UV biasanya dia menggunakan silika, ya, quartz.
silika. Kalau visible itu bisa pakai gelas biasa ya, atau pipet plastik biasa. Kalau yang silika itu biasanya jauh lebih mahal. Karena UV tadi dia lebih sensitif dan dia bisa mengukur larutan tidak berwarna, maka pipetnya juga berbeda dengan visible yang hanya bisa berupa pipet plastik atau gelas biasa. Ya, ini adalah contoh alat sederhana dari Spektronik 20. Namanya adalah Spektronik 20. Ini tidak ada readout-nya. Jadi di sini ada readout-nya itu hanya absorbannya saja atau transmitannya saja. Jadi tidak sampai kurva gitu. Dan ini adalah cara pemakaiannya kurang lebih dari Spektronik 20. Tapi alat ini sudah tidak banyak dipakai karena sekarang sudah ada instrumen yang ada readout-nya, yang ada layar sudah ada kurva Lambert-Beer-nya di situ, atau sudah ada nilai absorban dan konsentrasinya di situ. Nah, minggu lalu saya juga menjelaskan salah satu syarat senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis adalah senyawa yang mempunyai gugus kromofor. Jadi saya bertanya, apa itu gugus kromofor? Nah, gugus kromofor itu adalah gugus molekul yang mengandung sistem elektronik yang dapat menyerap energi pada daerah UV. Ini adalah contoh-contoh dari gugus kromofor. Karbonil, azon, nitrot, diaketon, dan sebagainya. Kalian sibukkan sendiri ya. Tadi kan pengertiannya begitu. Oh, berarti kalau dalam struktur bagaimana kromofor itu? Dan kemudian ada lagi auxokrom ya. Itu juga saya sudah cari dulu. Nah, kemudian aplikasi dari analisis spektrofotometer UV-Vis diantaranya yang pertama adalah bisa mengukur protein, kemudian asam amino aromatik, bisa penentuan glukosa, dan bisa mengukur aktivitas enzim. Itu tadi UV ya. Kemudian kalau visible itu dapat menganalisis larutan yang berwarna. Dia harus berwarna. Contohnya adalah KMNO4. Bila senyawa tersebut tidak berwarna, maka perlu ditambahkan pengompleks yang dapat membentuk warna. Contohnya misalnya kita ingin menganalisis logam PbFe. Dia panjang gelombangnya masuk visible nih, tapi dia tidak berwarna. Maka kita tambahkan dulu sesuatu zat pengkompleks sehingga zat tersebut berwarna, sehingga bisa diukur menggunakan visible. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi spektrofotometer visible. Nah, cara-cara menggunakan spektrofotometri UV dan visible itu seperti ini ya tahapannya. Yang pertama adalah penentuan konsentrasi sampel. Sampel ya. Apa sih, bukan sampelnya, apa namanya teh? Konsentrasi standar ya, ini salah. Yang pertama adalah penentuan konsentrasi larutan standar. Yang kedua adalah mengukur panjang gelombang maksimum. Kemudian yang ketiga membuat kurva standar. Kurva standar itu jadi larutan standar terhadap absorbannya. Kemudian yang keempat ukur sampel. Jadi gini, misalnya kan kita punya suatu sampel yang tidak diketahui. Misalnya larutan Pb kita nggak tahu nih konsentrasinya berapa. Tapi kita pengen ukur pakai UV gitu kan, nggak bisa tiba-tiba misalnya ukur konsentrasi sampel tersebut gitu, langsung saja masukkan ke dalam pipet, kita masukkan ke dalam UV, langsung diukur, masuk keluar hasilnya begitu ya. Tidak bisa begitu. Yang pertama kita harus membuat dulu kurva standar. Jadi misalnya ada suatu sampel ya, sampel misalnya Pb atau Fe misalnya ya tadi. Apa sih biasanya sudah diketahui gitu ya, si Pb atau Fe itu kira-kira konsentrasinya berapa. Misalnya kira-kira dia tuh dikira-kira gitu ya, kira-kira dia tuh konsentrasinya di 0,4 misalnya ya, di 0,4 molar. Maka kita buat konsentrasi larutan standar itu di antara 0,4 molar. Kita buat 6 titik. Jadi misalnya 0, range-nya harus sama ya, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,10, 0,12 misalnya gitu.
Terus masing-masing larutan standar diukur. Nah, nanti kan larutan standar diukur, nanti kita akan dapat nilai absorbannya. Sehingga kita bisa membuat kurva standar antara konsentrasi larutan standar terhadap absorbansi larutan standar. Nah, kalau misalnya R-nya sudah mendekati 1, oke, kita bisa mengukur sampel. R-nya sudah mendekati 1, kemudian nanti akan muncul persamaan regresi linier di alatnya, sehingga kita bisa mengukur konsentrasi sampel. Sampel masukin, nanti kan ketahuan tuh absorbansinya. Nah, konsentrasinya tinggal masukkan ke dalam persamaan regresi linier. Ini contoh. Contoh ini ada kurva standar. Ya, ini konsentrasi larutan standar yang telah ditentukan dan dibuat tentu saja ya. Jadi, konsentrasinya itu berkisar antara 0 sampai 0,5. Dan ini adalah nilai absorbansinya. Kemudian setelah dibuat kurva standar, didapat persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 1,227X dikurangi 0,027 dan R kuadratnya itu adalah 0,976. Jadi kurva yang baik itu adalah R kuadratnya mendekati 1 ya. Tentu saja kalian sudah tahu, mungkinnya belajar di statistik. Semakin mendekati 1 semakin linear kurvanya. Ini anggap saja lah linear walaupun tidak terlalu ya di 0,976 gitu. Nah, misalkan ya ada sampel. Kita ukur sampel gitu. Misalnya di sampelnya itu dia terukur absorbannya itu misalnya di sini di 0,35 ya. Berarti kita bisa tentukan konsentrasinya. Misalnya absorbannya terukur ya. Ada suatu sampel misalnya. Sampel yang sama zatnya dengan standar ini. Kita ukur di dalam UV. Oh, ternyata 0,35 misalnya absorbannya. Nah, bagaimana mencari konsentrasinya? Maka masukkan ke dalam persamaan regresi linear. Di sini absorban sebagai apa? Sebagai sumbu G. Maka masukkan absorbannya tadi 0,35 ya. Dengan 1,227 X berarti kan konsentrasinya ya. Ukurannya 0,027. Nanti kita ketahui X-nya begitu ya. Nah, lalu bagaimana misalnya jika kita ada soal ya. Ada soal seperti ini ya. Ini contohnya penentuan FE di dalam limbah industri begitu ya. Ini adalah kurva standarnya. Ini kurva standar, ini absorbansinya. Nah, ada suatu sampel diketahui dia absorbansinya di 0,269. Kita mencari misalnya berapakah konsentrasinya. Tidak tahu dari mana. Yang pertama kita harus mencari dulu persamaan regresi linear. Bagaimana cara mencarinya? Saya kira sebagian besar pasti sudah tahu ya. Yang pertama kita bisa pakai Excel. Nah, tinggal masukkan ini, kemudian misalnya create persamaan regresi linear kalau nggak salah ya, bisa nanti langsung keluar. Nanti kita masukkan absorban itu sebagai sumbu Y, maka diketahui konsentrasinya sebagai sumbu X berapa. Ini di sini jawabannya adalah persamaannya didapat Y sama dengan 0,006 ditambah 0,1817 X. Nah, didapat X-nya adalah 1,48 ppm. Gitu ya. Namun selain pakai Excel juga bisa menggunakan kalkulator ya. Ini saya ambil satu tutorial menghitung regresi linear. Nanti kalian bisa ternyata nggak hidup linknya, nanti kalian bisa cari saja ya, cari di YouTube banyak tutorial menghitung regresi linear menggunakan kalkulator gitu. Atau saya kira semuanya harusnya sudah bisa ya, kalau sudah belajar statistik dan belajar matematika kimia harusnya masih ingat lah. Tapi untuk merefresh kembali ingatannya bisa dicari di YouTube. Nah, kemudian ini ada latihan, bisa kalian kerjakan. Tapi tidak usah dikumpulkan ya, nanti kalau misalnya belum mengerti bisa ditanyakan kembali di forum diskusi. Baik, saya kira pemaparan untuk pertemuan keempat ini saya selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.